Makanannya enak, pelayanannya apa lagi nih? Sampai dipijitin loh. Atas lagi. Baik, Tuan. Di Indonesia mana ada kayak gini? Di Amerika memang begini, Tuan. Bagi restoran kami, pelanggan adalah raja. Anda raja hari ini dan saya pelayan. Jadi Anda bisa menyuruh saya untuk melakukan apapun. 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 Jungkir balik. What? Kok bisa ya pelayanan di sini tuh mantap banget dah. Tentu saja, Tuan. Pelayanan bagus, tip juga bagus. Oh, harus kasih tip ya di sini. Semua di Amerika, ketika kamu makan di restoran, berarti kamu harus wajib memberikan tip kepada pelayan. Oh, oke. Bagus. Kebetulan saya banyak banget nih tipnya. Yaudah, saya mau bayar. Baik, Tuan. Totalnya adalah $435. Sudah termasuk pajak, Tuan. Oke, nih. Baik. Maaf, Tuan. Tipnya. Wah, iya. Sampai lupa ngasih tip. Oke, tip hari ini. Kalau kamu mau nyebrang, lihat dulu kiri dan kanan gitu. Kalau udah sepi, baru nyebrang. Biar selamat. Oke, sekian dulu tip hari ini. Sampai jumpa, bertemu kembali. Tip, bukan tips. Sogoan mulu orang Mongolia. Nyasar woy, kalian tuh pernah kalah sama orang Jawa. Sok-sokan ngomong hampir menguasai setengah bumi, kekaisaran daratan terbesar sepanjang sejarah. Apaan? Datang ke Indonesia malah keok. Oh, maksudnya tahun 1293 pasukan Mongol yang ekspansi ke Jawa kalah sama pasukan Raden Wijaya zaman Singosari. Alah, kita belum siap aja waktu itu. Pasukan kekaisaran Mongolia itu nggak biasa sama iklim tropis. Panas, lembab, banyak nyamuk. Pasukan kita banyak yang kena malaria waktu itu. Udah lemah, kalian serang. Mana pakai cara nipu lagi? Leceh, kalah ya kalah aja. Kita bisa aja kirim pasukan tambahan buat nyerang balik kalian. Tapi berat di ongkos. Jauh, capek. Wilayah kalian juga kecil. Banyak ruginya. Lu tuh menang karena kita biarin. Jadi nggak usah bangga. Nggak usah over proud. Kita tuh punya ilmu kebal khas Indonesia. Aduh, sakit. Katanya kebal. Bukan gua yang kebal. Orang Singosari. Bukan gua. Siang ini pemirsa, saya berkunjung ke restoran yang sepi banget di Ghana. Bangunannya bagus, bersih, rapi, tapi loh kok saya mengunjung, Pak? Kebetulan saya lihat dari luar ini sepi banget, padahal bangunannya bagus loh. Iya, soalnya waduh, udah sampai aja makanannya ya. Pelayanannya emang nomor 1 nih, walaupun restorannya sepi. Padahal saya juga belum mesen loh, Pak. Habis aja. Ini apa ya, Pak? Ini fufu, makanan pokok kita di Ghana yang terbuat dari singkong, pisang raja, terus sama ubi jalar bisa juga tuh. Biasanya dimakan sama sup atau kuah kental kayak egusi atau sup ogbono. Makannya dengan tambahan. Iya, sering nih saya lihat di FYP. Ternyata asli Ghana ya. Banyak yang bilang sih dari Ghana. Tepatnya dari suku Akan. Habis itu nyebar tuh fufu ke seluruh Afrika Barat dan terus banyak versi-versi fufu yang lain akhirnya. Udah makanya kenyang. Udah, Pak. Kenyang banget ini. Tapi kok aneh ya, makanan seenak ini tapi kok sepi. Ya sepi, saya lagi di rumah sendiri nih. Anak sama istri saya lagi di luar. Oh, lagi sendiri. Maksudnya ini rumah saya. Loh, saya pikir ngapain kamu nyelonong masuk rumah orang. Iya Pak. Saya pikir restorannya tuh di sebelah. Oh, bukan di sini. Maaf Pak, saya pikir. Hadiahnya 500 miliar rupiah. Kalau Bapak mau ikut game ini, hutang Bapak ikut. Ikut. Tapi syaratnya ikut. Saya bakal lakuin apa aja asal hutang saya lunas. Saya ikut juga. Lu ikut. Capek saya miskin terus. Siapa tahu bisa ngerubah nasib kan. Tapi gamenya taruhan nyawa. Emang aja nggak ada yang tahu ya. Tapi miskin tiap hari tuh rasanya kayak mau metong. Iya. Ikut. Kamu ikut. Yes. Kamu. Gua. Ya siapa lagi? Kandidat paling cocok yang ngikut game ini sebenarnya tuh lu. Udah miskin, pengangguran, banyak hutang. Jadi ikut nggak? Ya, kok enggak? Hadiahnya berapa? 500 miliar. Taruhan nyawa gitu. Ya iya, resiko sesuai sama hadiahnya. Nggak mau ikut gua. Di tempat gua ya. Korupsi 300 triliun aja tuh. Cuma di penjara 6,5 tahun gitu. Ini 500 miliar taruhan nyawa. Enggak, mending gua korupsi. Terlalu baik sama orang itu nggak boleh ya, Dek ya. Apalagi sama orang yang salah. Jangan ya, Dek ya. Nanti rumah kamu diambil nanti. Jadi jangan ya, Dek ya. Pak. Ya, Permisi Pak, saya boleh numpang tinggal di sini nggak?
Sering utang juga nggak boleh ya, Dek ya. Nanti nggak kebayar nanti. Jadi jangan ya, Dek ya. Udah kan ya? Udah kan kontennya? Duit ongkosnya? Sok jagoan kayak Watashi juga nggak boleh ya, Dek ya. Ngambil hak orang lain itu juga nggak boleh ya, Dek ya. Jangan ya, Dek ya. Nanti kenapa? Adek punya masalah, mau lapor. Aduh, jangan ya, Dek ya. Kalau punya masalah, nggak usah lapor sama Pok. Nungguin apa? Nggak boleh ya, Dek ya. Bercanda kayak gitu, nggak boleh. Jangan ya, Dek ya. Sapno! Mana Sapno? Lah, Bang Jun ke Jogja nyari Sapno juga. Sama dong. Yeah, I sudah dapat Charizard and Mewtwo. Yang belum dapat itu Sapno sama Meowth. Bang Jun, Sapno sama Meowth itu bukan Pokemon. Lah kan tahu dari mana nih bule sama Sapno? Di internet, ramai sekali bicara tentang finding Sapno in Jakarta. I thought Sapno was a Pokemon. No. Sapno is not Pokemon. Tapi siluman. Lah kan masih aja nyari Pokemon di HP zaman sekarang. Bang Jun mau lihat siluman nggak? Ya, mau. Kalau mau lihat, kita lakuin tradisi masangin. Masuk di antara dua beringin di alun-alun kidul Jogja tuh, depan sana tuh. Kalau Bang Jon berhasil masuk ke sana dengan mata tertutup, katanya harapan Bang Jon bakal terkabul. Kalau gagal, ya lihat siluman. Oke. What? Tidak masuk, padahal I sudah lurus jalannya. Siluman. Ya sembarangan. Tukang parkir, motor sampean tuh pindahin deh. Misal mau kemana? Motornya pindahin dulu. Di Amerika lagi happening banget pajangan bambu kayak gini. Harganya 4 juta aja. Murah banget. Kok kamu udah punya sih? Ya iyalah punya. 4 juta tanpa kayak gini di Indonesia 50.000 juga dapet. Di Italia juga dijual topi anyaman bambu kayak gitu karena bernilai seni yang tinggi. Itu harganya 2 juta. Topi caping 2 juta. Ya nih bule bego apa gimana sih? Balotelli di Indonesia harganya tuh cuma 15.000. Ditipu kali lo. Kimiko beli topi rajut ini 500.000. 500.000. Tapi lebih murah sih dibanding yang tadi. Kimiko beli di mana emangnya? Di Indonesia. Waduh, mahal amat. Lu kenapa jual topi rajut mahal amat ke turis kemarin? 500.000 untuk turis lokal ya emang mahal bang. Tapi kalau untuk bule-bule itu 500.000 udah murah. Ada bule ya kesempatan saya untuk ngambil untung lebih. Ini topi lanjut bagus betul loh. Berapa? 1 juta aja teh. Bagi 2. Ya udah, ini bungkus. Top 3 blunder pemerintah. Siapa paling blunder? Bisa masuk blunder club. Seberapa blunder negara lo? Tahun 1958 di China, bulung pipit dianggap hama loh. Makanya pemerintah nyuruh kita orang untuk memusnahkan bulung pipit di seluruh China loh. Terus masalah nggak makin banyak, gagal panen di seluruh China, terus kita semua kelaparan loh. Silakan masuk. Silakan. Betul-betul bodoh ya. Seberapa blunder negara lo? Di Turkmenistan, presiden kami hanya suka warna putih dan sangat membenci warna hitam. Terus? Bangunan dan mobil satu negara dicat menjadi warna putih. Selera pribadi jadi aturan ya. Menarik. Silakan masuk. Seberapa blunder negara lo? Ini yang terbaru nih. Pemerintah kita nyuruh nanam sawit. Terus? Satu pulau banjir. Kok bisa sih? Iyalah, semua hutan dibabat habis. Apa? Siapa yang nyuruh? Orangnya tuh. Apa sih? Orang cuma mau bagiin beras. I'm in Indonesia. But I'm lost. Hey guys, you know this place? I'm very lapar. Boleh. What? Mister, kita foto dulu, Mister. I know this tempat. Let's go, I antar. Oh, really? Thank you. Oh, in Indonesia, we don't say thank you with friend, ya. But say, anjing lu. Try. Anjing lu. Gitu dong, cakep. Gimana makanannya? Enak kan? Makannya tuh nggak gitu, gini. Oh, ya. Kamu ini bawa penumpang nggak pakai Iya, helm Pak, gimana Pak. sih? Kamu saya tilang. Jangan Pak, Mister, ada duit nggak? Oh, this. Nih Pak, jangan ditilang ya Pak. Nah gitu dong dari tadi. Jalan. What? It's clear? Ya it's clear my friend. Jalan. Wow, we are friends, right? Anjing lu. Kamu berani ya ngomong sama saya kayak gitu? Enggak Pak, kamu saya penjara. Jangan ngomong gitu.
naik kereta penumpang terpanjang di dunia, Russian Railway di Swiss, malah ketemu orang-orang ini. Mampus lu, gua tampar. Berani-beraninya cium cewek di sebelah gua. Coba aja kalau cium gua, gak bakalan gua tampar. Dari 100 gerbong yang ada, kereta panjangnya 1,9 km. Kenapa sih harus duduk sama mereka? Bodoh, gua tuh duduk di sini. Mau aja cium ibu-ibu di sebelah gua. Udah bodoh, buta pula. Pantas dapat tamparan. Sial, anak gua kurang ajar gini nih. Muka kayak lele goreng. Dia yang cium, malah gua yang kena tampar. Bahagianya hati ini. Padahal gue cuma cium telapak tangan gue. Malah komandan yang kena tampar. Aduh, kapan sih giliran gua berobatnya? Nggak tahan lagi nih, aduh, sakit semua badan gua. Loh, Pak Umar ngapain di sini? Sakit juga, Pak? Iya, Bu. Bu Tuti ngapain di sini? Sakit juga. Iya, Pak. Ini lagi antri ketemu dokternya ini. Lama banget. Bapak sakit apa? Demam, Bu. Badannya sakit-sakit gitu nggak, Pak Umar? Iya, Bu Tut. Kayak abis dikebukin orang sekampung. Perutnya mual tapi nggak muntah. Ada ruam-ruam merah kayak gitu. Terus makannya pahit. Gitu kan? Iya, Bu. Bener banget. Kayak gitu saya. Kok bisa tahu sih, Bu? Ya tahu dong. Soalnya saya sakit gitu juga, Pak. Bu Tuti, silakan masuk ke ruang dokternya. Pak Umar aja deh yang duluan ketemu dokternya. Ayo, Pak. Loh, kok gitu, Bu? Ya soalnya saya lihat Bapak ini parah banget gitu sakitnya. Jadi duluan aja, saya belakangan aja, Pak. Ayo, ayo, ayo. Wah, baik banget, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama, Pak Umar. Pak Umar gimana? Udah, sakit apa kata dokter? Kata dokternya, saya kena cikungunya, Bu. Ini mau nembus obat di apoteknya. Ya udah saya temenin ya. Ini obatnya diminum 2 kali sehari sehabis makan ya, Pak. Totalnya 215.000. Ya ampun, baru juga gajian udah habis aja duitnya buat berobat. Ya gimana, Pak? Duit bisa dicari. Yang penting sehat dulu. Iya, Bu Tuti. Saya duluan pulang ya, mau istirahat. Makasih ya, Bu, udah nemenin saya. Sama-sama Pak Umar ya. Cepat sehat ya, Pak Umar ya. Cepat sehat. Hati-hati di jalan. Bang, saya pesan obat sama kayak Bapak itu tadi. Panggilan kepada Bu Tuti. Nggak mau, saya udah sehat. Enak aja mau ngerampok duit gua. Ini, Bu, obatnya. Berapa, Bang? Totalnya jadi 28.000, Bu. Makasih ya. Hemat, alhamdulillah. Haja, I like the music. Lu bisa nggak sih? Kemarin lu gak usah goyang-goyang terus. Ini biasa disebut Indian bowel. Cuma gestur kebiasaan saya. Kebiasaan apaan? Nah, ya, nah. Udah, gak usah goyang lagi. Oke. Nah, goyang lagi kan? Aduh, gak berhenti-berhenti. Oke, sorry. Gini deh, kalau lu bisa berhenti goyang, gak goyang-goyang kepalanya, gua kasih 100.000. Mau gak lu? Oke. Deal? Oke, kita coba ya. Apa kabar? Of course, baik, brother. Tuh kan udah gua bilang jangan Oh gerak. my God. Wah. Next time. Oke, kita coba sekali lagi nih. 100.000, ingat. Apa kabarnya keluarga lu? Fine. My family in India. Tuh kan. Again. Oh my God. Udah, males gua. No. Sekarang serius. 100% serius. Oke. Gak gerak-gerak ini. Kepalanya gak gerak ini. Yang serius ya, dikendalin bener-bener. Oke. Let's go. Siap ya? Oke. Di Swedia biaya berobatnya kan gratis kan ya, Pak ya? Ya iyalah, pajaknya aja tinggi banget sampai 60% dari penghasilan saya. Masa kesehatan gak gratis? Bukan gitu. Tapi bosan nggak sih? Hah? Gimana kalau gini biar seru? Kalau saya berhasil sembuhin Bapak bayar 50.000 ke saya. Tapi kalau saya nggak berhasil sembuhin Bapak, saya kasih 100.000 ke Bapak. Gimana? Pikirkan secara logika. Ayo. Oke. Lidah saya ini mati rasa nih, Pak. Nggak bisa ngerasain apa-apa nih. Oke, Pak. Nih, Pak. Apa nih? Ini pipis ya? Nah, 50.000. Saya juga pikun nih, sering lupa. Coba sembuhin kalau bisa. Gampang itu mah. Nih, Nggak mau. Itu kan pipis tadi. sembuh lagi. 50.000 lagi. Nih,
Saya buta nih, buta. Coba sembuhin nih, saya buta nih. Wah, kalau buta saya nggak bisa Pak nyembuhinnya Pak. Nih 100.000 ya buat Bapak. Dapat juga nih. Loh, ini kan 2.000, katanya 100.000 tadi. Sembuh tuh butanya. 50.000 lagi.